BTS meal ya kan di McDonald's kayak heboh. Jadi di Jepang nggak ada ya Teh? Ada. Aku lihat kemarin ya, aku lihat di McDonald's ada dekat tempat kerjaku ya. Itu udah ada. Oke guys, jadi Teuni ini bikin buku guys. Kayak gini guys bukunya nih. Ini Teuni keluarin sendiri. Nah, bukunya kayak gini guys. Nih guys. Ini bukunya guys. Tuh. Ini bukunya Teuni guys. Luar biasa guys. Aku bangga banget loh. Dan ini dijual di sini ya, Teuni. Enggak, ini gratis semua. Ah, iya? Iya. Ini Dapat support dari pemerintah. Allah guys. Luar biasa ya, Teuni tuh udah buat ginian. Dia udah effort banget di Japan Halal TV, ngebantu temen-temen Nihonjin juga buat bikin produk-produk halal. Ini juga beliau bikin buku yang isinya memudahkan kita. Ini tuh banyak mungkin di bandara gitu ya Teh? Iya, bandara, terus di station, di Information Tourism Center gitu. Kita udah sebar kayak gitu. Tapi di Miyagi aja atau disebar juga ke Di Miyagi, Tokyo? di Miyagi aja. Jadi kalau yang datang dari Miyagi bisa ambil di station atau airport. Ada rencana nggak Teh disebar ke Tokyo juga? Siapa tahu kan ada turis-turis yang memang akhirnya tertarik Teh ke Miyagi. Kita ada PDF ya, silahkan download bebas. Guys, PDF-nya juga downloadannya aku taruh ya di bawah ya guys. Kalau rekomendasi Teuni yang mana Teh? Yang Teuni paling favorit? Suka sih Dashiro ya, karena Dashiro. satu-satunya ramen halal di Miyagi. Ya guys, dan Di aku juga Sendai. nanti mau ke situ guys. Ini ya guys. Itu guys, aku udah pernah review juga Teh. Oh gitu. Di Oh iya YouTube tahu, channel tahu. aku. Aku juga develop bareng Dashiro ini untuk bikin yang rasa-rasa yang sekarang. Jadi aku kasih saran apa aja, beli ayam halal di mana, aku kasih tahu dari scratch. Tinggal beliau yang testing. Jadi Teh, kalau menurut di buku ini, Teta tuh pengen ngasih apa sih sebenarnya? ini jujur aja ya, aku buka di sini gitu. Kayak jujur untuk buat ini tuh nggak ada uang gitu. Insya Kita Allah. nggak apalagi perusahaan aku nggak mungkin kayak dengan Ya aku mau nangis. kayak dengan kayak untuk bikin kayak gini dan dibikin 2000 kopi itu nggak mungkin tanpa bantuan pemerintah. Tiap tahun pemerintah Miyagi, pemerintahan provinsi ini tuh selalu ada kayak tender project halal. Hebat kan? Kalau di Indonesia Itu awalnya gimana ya tercetusnya ya? itu dia sebenarnya udah 5 tahun. Dan sudah 5 tahun berjalan. Teuni juga yang ngeselin lagi. Jangan-jangan Teuni juga. Bukan. Jadi dia emang pengen nargetin, sebenarnya tujuannya itu mereka pengen kayak Naikin turis ya? ekspor, naikin turis, terus ekspor barang-barang Miyagi ke pasar-pasar halal dan yang Indonesia, for example ya. Nah, tapi fokus di pengembangan dulu karena mereka nggak punya basic di halal ini kayak gitu. Baru tahun yang 2021 ini aku apply dan competition gitu. Aku apply kompetisi untuk dapetin tender ini dan alhamdulillah menang. Dan aku nggak bikin ini sendiri ya, maksudnya ini tim dan ada perusahaan lain yang involve juga. Kayak foto-foto kan ini bagus ya, itu pro kameramen. Aku nggak bisa foto juga gitu. Tapi kayak Dashiro bikin halal ramen, terus kayak Manoya bikin ini, itu benar-benar pure. Karena tadinya menu-menu ini nggak ada gitu. Jadi kita bukan nyari makanan halal, tapi kita menciptakan makanan halal itu gitu. Jadi Teuni tuh kayak orang ngasih proposal gitu ya Teh, Iya, buat iya. coba dong kamu bikin makanan halal Betul, yang nanti betul. bakal aku support dengan dicantumin di sini. Iya, Itu kan sama betul. aja ngepromosiin restorannya kan Teh, Betul. dan memperkenalkan restorannya ke khalayak lebih ramai lagi, khususnya yang muslim yang ibaratnya gak ngerti apa-apa nih gitu. Tuh. Dan rata-rata ditolak sering. Sekarang nggak sih proposal. Kayaknya customernya kurang banyak dan yang lainnya itu pasti ada. Cuman yang menerima juga yang ada di buku ini alhamdulillah lumayan banyak. Terus yang terutama yang kayak Manoya, ada Sironibo kayak gitu, mereka sangat welcome dan ingin punya customer baru gitu. Wah, customer muslim tuh kayak gimana sih gitu, kayak tolong dong, ayo kita omongin ini gitu. Jadi aku excited banget selama setahun kemarin benar-benar fokus ngerjain, teleponin restoran, Ya terus Allah. kayak datang ke restoran, Ini ngecekin setahunan, guys buatnya. ngecekin bahan kayak gitu itu Ya tuh. Allah. Gitu. Iya, karena nggak sembarangan ya guys. Bikin buku di sini itu tugasnya berat banget karena Teuni sendiri harus turun tangan, harus ibaratnya ngajarin orang yang nggak ngerti apa-apa tentang, kita aja yang muslim kadang nggak tahu yang tentang halal ya, dan ngajarin orang Jepang ibaratnya dengan yang bisa bumbu-bumbu yang bisa dijangkau orang Jepang gitu kan.
dan ibaratnya makannya masih enak gitu, masih dengan tes orang Jepang kan teh. Kadang orang Jepang itu kan wah ini nggak ada mirinnya gimana ya gitu, nanti rasanya masih otentik nggak ya gitu kan teh. Betul. Gitu. Dan Teh Uni ini ada berapa restoran ya teh ini? Tapi Guys, ini ada banyak banget. 40 halaman. Ini ada 40 halaman. Oh iya, ini juga bukan untuk muslim aja ya, tapi vegetarian yang nggak bisa makan daging dan yang lain. Allah. Tapi aku ini nggak bisa klaim ini tulisan dari aku karena uangnya dari pemerintah. Jadi Ya Allah, masih aja ya dia masih Jadi- humble banget guys. jadi ini benar-benar dikeluarin sama Prefecture Miyagi. Aku berterima kasih banget sama Miyagi, pemerintah Miyagi udah ngeluarin dana untuk pembuatan ini juga. Di sini nggak cuman makanan Jepang aja. Di sini aku lihat tuh kayak ada makanan Thailand, ada makanan India, Bangladesh ya teh ya. Betul, kalau misalkan kayak yang India gitu, karena mereka udah usually pakai yang halal certified ya, kayak mint-nya iya, gitu. bener-bener. Ya beberapa yang aku telepon untuk mastiin. Tapi kalau kayak Tandoori karena udah sering datang ke sana, Aku nggak ada lagi juga. iya, aku datengin langsung. Terus kalau kayak yang Jepang ini, mostly aku datengin langsung karena aku nggak tahu kan kondisi kitchennya gimana dan yang lainnya kayak gitu. Oh ya guys, karena maaf Teuni dipotong. Tadi Teuni mention tentang kitchen guys. Jadi ada juga perdebatan ya teh masalah alat masak yang dipakai, sama makanan sumpit atau sendok atau piring yang dipakai itu bekas nyampur nggak sama makanan yang mengandung babi itu gitu. Tapi ada juga kan itu banyak yang mazhab-mazhabnya. Betul. Ngerti nggak mazhab? Aku juga nggak ngerti. Ada pendapat-pendapat yang bilang setelah dicuci yang penting habis dicuci nggak apa-apa. Tapi ada pendapat juga yang bilang nggak boleh disatukan. Nah, Teh Uni juga concern guys di sini segitunya guys. Jadi Teh Uni tuh benar-benar memastikan juga agar orang yang punya pendapat A dan B itu bisa dikumpulkan di satu buku ini juga guys ya teh. Iya betul, karena ini kan bakal jadi acuan ya banyak orang. Nah aku takut ketika nanti aku salah ngasih tahu sesuatu itu akan berujung ketika aku di akhirat. Sama kayak aku juga, makanya kenapa guys aku jarang banget namanya kulineran di Jepang atau snack-snack Jepang karena aku takut gitu. Takutnya adalah yang pertama karena di sini kadang kalau yang restoran yang nggak ada lambang halalnya atau tidak halal certified itu misalnya menunya tuh tiba-tiba nggak ada gitu dan kalian nanti bingung pas kesini gitu. Nah aku suka deg-degan kan sebenarnya. Nah itu makanya kalian tuh kalau ke Jepang ataupun ke negara-negara lainnya konfirmasi itu penting guys. Konfirmasi penting untuk memastikan aja sih sebenarnya. Aku sih berharap ya teman-teman karena sudah difasilitasi juga oleh pemerintah gitu, ingin mengajak teman-teman yang muslim untuk bisa makan makanan halal yang enak kayak gitu. Iya, Karena mudah-mudahan ini bisa jadi nanti penyelamat, mudah-mudahan ya nanti mudah-mudahan sih ini mah luar biasa ya teh. Enggak. Guys, tau gak sih aku sejujurnya setelah aku mengetahui tentang halal dan tidak halal gitu ya guys, aku tuh lebih hati-hati banget gitu. Bentar-bentar aku tuh lihat website tentang halal Jepang gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ada makanan yang difoto-fotoin, nih foto makanan yang ini nggak boleh gitu. Ini makanan yang ini boleh. Jadi tuh aku selalu berpacu pada website itu untuk di mana sih makanan yang bisa kita makan atau makanan yang bisa kita beli gitu. Nah ini ngebantu banget guys karena ini mungkin ini lebih dari 30 restoran yang bisa kita makan karena jujur aja ya guys, aku kalau keluar rumah nih jalan-jalan sama anak-anak paling nggak harus bawa bekal guys, harus bawa bekal ya teh, Bento ya? bento karena di sini susah banget cari restoran yang halal kecuali mungkin yang India, Bangladesh gitu yang halal certified gitu ya guys. Ini di sini taman banyak nyamuk ya guys. Nah ini ngebantu banget guys, masya Allah. Aku tuh dan di sini kalian nggak cuman restoran sama alamatnya, kalian di sini bisa nemuin lambang-lambang begini guys. Aku bakal taruh di sini ya, kalian bakal lihat sini ada lambang-lambang. Tadi aku lihat kayak ada lambang sholat ya teh. Iya itu prayer space ya, jadi ada prayer space-nya atau enggak kayak gitu. Ya Allah, guys, ini Teh Uni tuh tahu banget kebutuhan para muslim ya guys. Jadi Teh Uni tuh naruh di sini tempat-tempat yang bisa dibuat sholat. Terus ini apa sih teh maksudnya? Oke ini. Itu cash atau credit card oke atau enggak? Kan kalau turis rata-rata mungkin nggak bawa uang. Guys, Kayak iya gitu. karena di sini mostly kebanyakan pakai cash dan di sini Teh
Teh Uni ngasih tahu di sini bisa vegetarian, bisa pakai cash, ini bisa buat sholat, bisa wifi juga. Guys, Teh Uni di sini juga ada nyantumin harganya dari kisaran berapa sampai berapa. Terus kalau kalian ini map bener-bener map apa gimana Teh? Iya, Google Map. Jadi scan. guys, di sini ada Google Map guys. Kalian scan aja langsung ke tempatnya. Jadi kalian nggak perlu ngetik ulang lagi. Aduh, aku capek deh. Ini buku penuh manfaat banget dan ini gratis. Oke, jadi kalau kalian mau download, kalian bisa download nanti deskripsinya di bawah. Oke, guys. Kita juga udah dapat request sih dari Tohoku University kemarin untuk minta PDF linknya. Jadi silahkan download. Gratis guys, gratis ini buku, ini dia buatnya setahun. Masya Allah Teh Uni. Terima kasih Miyagi. Tadi sama aku mau nanya deh Teh. Iya. Kalau misalnya berarti kalau kita ke lokasinya, kita langsung aja menu yang halal gitu atau gimana Teh? Iya. Kayak ada Muslim friendly menu atau kadang tantonya itu, tanto person in charge soal halal di restoran tersebut belum tentu ada, dan kemungkinan ada arubaito gitu. Arubaito tuh part timer ya, dan part timer rata-rata nggak ngerti yang mana gitu, ya kan? Jadi sebaiknya dibaca dulu, terus nanti tunjukin aja menu yang ini, kayak gitu. Khususnya kalau kalian punya buku ini lebih gampang ya Teh ya. Iya, Kalau megang buku ini. Betul, tinggal kalau kalian nggak tunjukin. punya bukunya ya PDF-nya tadi yang dibilang Teh Uni deh dari handphone gitu. Iya, tunjukin aja. Kayak contohnya di Miyagi ini cuma ada 2 restoran yang certified halal. Itu maksudnya kita udah nggak usah ngeraguin lagi ya dapurnya gimana segala macam karena udah sertifikasi. Itu di Hotel Metropolitan. Tapi di Hotel Metropolitan ini nggak usah lah berarti nyari-nyari yang menu lagi karena mereka udah punya official menu halal. Gitu, karena mereka udah certified kayak gitu. Tapi kalau yang masih Muslim friendly itu kita sebaiknya cari tahu dulu menu apa yang Muslim friendly. Iya, kayak dari Shironibo ini yang ramen ini dia nggak certified halal, ada capnya di depan pintu gitu ya guys. Tapi dia menyediakan menu-menu yang bisa dimakan muslim, jadi dagingnya tuh ada certified halalnya. Terus ada buat kadang tuh ada ramen vegan juga Teh ya. Ada ramen vegan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini bertanya pun nggak usah malu dan mereka pasti bakal jawab dengan senang hati loh guys. Aku juga pengen gitu nge-support lokal bisnis yang ada di sini gitu. Jadi jangan cuma kita minta, tapi apa yang bisa kita kasih balik gitu ke warga lokal atau restoran lokal. Misalkan dengan customer yang datang berarti ada tambahan dari muslim customer kayak gitu. Terus aku juga bantu di translation karena rata-rata restoran lokal ini mohon maaf masih yang bahasa Inggrisnya juga masih banyak yang kurang gitu. Jadi selama setahun ini juga restoran tuh akan ngirim kayak teksnya dalam bahasa Jepang, aku translatein untuk di website atau untuk kayak di menu atau kayak ini namanya apa, ini nanti kalau bahasa Inggris namanya apa gitu. Karena aku tahu mungkin sebagian warga Indonesia atau muslim di sini juga banyak yang belum mengerti kanji atau gimana. Jadi mau nggak mau aku harus translatein ke bahasa Inggris kayak gitu. Jadi benar-benar kerjaan ini tuh bukan hanya sekedar kayak taking pictures and then review, nggak gitu, tapi benar-benar kayak dari scratch banget, dari pembuatan sampai promosi kayak gitu. Nanti gimana kalau misalkan nggak laku, nanti gimana kalau misalkan menu ini nggak laku dan yang lainnya kayak gitu. Jadi harus ada plan yang sampai di kayak gitu. Wajib banget datang nih guys yang ada di Sendai khususnya ya, buat teman-teman yang di Tokyo juga mau kesini, di Kyoto, di manapun gitu ya mau ke Sendai gitu. Kalian jangan lupa ngambil buku itu, kadang ada di bandara, ada di stasiun gitu ya Teh. Iya. Kalian temuin bentuknya begini guys nih, gambarnya begini guys. Pertanyaannya nih, ada yang nanya, kalau halal food harga lebih mahal atau sama aja nih dengan makanan Jepang yang lain? Kalau misalkan kayak itu tergantung restoran sebenarnya gitu. Misalnya aku kasih contoh itu hotel yang tadi certified halal itu, harga kan sebenarnya sama emang dia levelnya level atas gitu. Jadi dengan set menu yang lain di restoran tersebut juga hampir sama harganya gitu. Atau ada Shironibo yang harga ramennya emang 1000-an, itu sama dengan yang non halal gitu. Kenapa? Karena udah dikasih tahu sebelumnya supply-nya dari mana gitu. Kadang yang bikin mahal itu nggak tahu supply, akhirnya request langsung misalkan ke negara lain untuk halal, dan itu kan akan jadi mahal. Tapi kalau kayak Shironibo itu ada di Gyomusupa, terus dia juga udah punya langganan kayak local meat shop-nya dia yang akhirnya import yang halal karena ada Shironibo gitu, kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalkan supply chain-nya itu lancar, harga nggak akan berbeda. Yang bikin berbeda itu pertama biasanya sertifikasi halal, karena ada dana yang harus dikeluarkan ekstra untuk sertifikasi itu, dan sertifikasi itu nggak murah kayak gitu. Jadi otomatis makanan itu akan menjadi sedikit mahal karena biaya sertifikasi, which is nggak masalah karena
makanan yang udah tersertifikasi halal kita makan itu tuh nggak akan buat kita rugi gitu, meskipun, dan kita malah harus support yang udah sertifikasi itu. Ya memang kalau di kebanyakannya memang lebih mahal ya. Jangan dibandingin sama Indonesia ya guys, yang apa-apa tuh serba mudah untuk didapat. Iya, Nah, di sini kenapa jadi mahal? Karena tidak mudah didapat gitu. Langka ya teh, Iya, betul. kayak langka. Kan kadang juga diimpor ya teh. Kadang Betul, ada betul. kayak ayam ataupun sosis itu juga dari Brasil lah. Iya. Ada daging dari Australia. Ada kan Australia juga certified halal gitu kan. Nah, di sini juga belum ada tempat penyembelihan resmi gitu ya teh. Penyembelihan sebenarnya ada sih di Chiba yang penyembelihan Oh. muslim kayak gitu. Cuman kan biaya makanan sapi dan yang lain juga mahal. Guys, di sini beda. Jadi mungkin agak sedikit lebih mahal harusnya ya. Kalau lihat kita berhijab, para pedagangnya tahu nggak ya kalau kita nggak boleh makan makanan yang mengandung pork misalnya. Nggak tahu. Nggak tahu guys, jangan kalian kira ya. Mereka tahu segalanya ya guys. Jadi apa ya, terutama di wilayah yang agak jauh dari Tokyo gitu. Mungkin kalau Tokyo udah biasa ya, yang hijab itu artinya muslim gitu. Tapi kalau wilayah yang agak pinggir misalkan, atau Jarang Inaka, muslimnya desa ya. which is jarang muslim, nggak ada informasi tentang muslim masuk ke situ. Mereka ngelihat ini tuh sebagai fashion gitu. Iya. Bukan sebagai kayak religion, apa yang what we are believe, atau kita nggak boleh makan apa dan lain-lain. Jadi nggak tahu mereka. Bahkan masih sering nanya ke aku, kamu mau minum wine nggak gitu kan, padahal aku berhijab gitu. Tapi aku nggak lantas kayak, ih kamu kok nggak tahu sih, nggak gitu, karena oh oke, berarti belum ada informasi masuk ke mereka. Jangan expect mereka akan tahu tentang kita gitu. Kita yang harus Memperkenalkan Iya. diri jadinya ya. iya Teh. Jadi betul kayak betul. kita tuh masuk ke dunia mereka gitu loh guys. Kita tuh bukannya superior nih, kita orang bakal tahu nih begini gitu. Enggak guys. Kalau aku tanya this is halal, mereka nggak ngerti halal itu apa gitu. Jadi kalian harus tanya sedetail mungkin, misalnya this is certified of halal, misalnya kalian punya kartu halal gitu. Itu juga Nah, benar-benar. itu bisa ngebantu karena tulisannya tulisan Jepang. Pernah menjumpai toko roti halal nggak? Kalau ada, di mana? Saya pencinta roti. Sebenarnya kalau bakery ini agak sulit ya jujur. Jadi karena bakery ini rata-rata ada yang pakai margarin, yukazai, which is derive-nya juga turunannya dari misalkan babi, Kau ngipas. babi atau sapi yang nggak halal atau ayam yang nggak halal kayak gitu. Jadi toko roti ini emang sedikit lebih susah. Tapi kalau saran saya, kalau emang bener-bener gak ada makanan dan yang lainnya, pergi ke fresh bakery. Karena fresh bakery ini biasanya pakai bahan-bahan yang kualitas bagus dan mereka nggak pakai kayak yukazai. Jadi bikin fresh gitu, bener-bener dari kayak tepung, butter, sama kayak apa dan yang lainnya, ragi dan seperti itu. Karena kalau roti di Komini kan karena untuk jangka waktu yang lama, mereka masukin macam-macam Iya, kayak betul. gitu. Guys, kenapa begini-gini? Sini banyak yang rokok soalnya guys. Itu jam makan siang ya teh. Jadi orang tuh kantor pada keluar semua kan. Kita lagi jepang ini ya. Ini sama tekstil ya. Iya. Yang bisa datang ke Jepang, tolong bantu yang udah halal-halal itu gitu. Jangan betul. lantas mengikuti tren terus makan yang ada gelatinnya dan yang lainnya. Dan ini aku maksudnya beda ya, kalau sama yang non muslim itu kan maksudnya kita berbeda pendapat soal makanan gitu. Jadi aku nggak akan bahas di ranah itu. Tapi untuk yang muslim, tolong bantu kita juga yang tinggal di Jepang untuk supaya bisnis-bisnis itu nggak tutup gitu. Ya, disupport ya, disupport, ya. ya. Sebenarnya sih semua balik lagi ya guys ke kalian. Kalau kalian muslim ataupun berhijab tapi masih tetap mau makan yang bebas ataupun tidak bersertifikat halal, itu bukan tanggung jawab kita. Cuman di sini kita sih lebih menyarankan lebih kepada mensupport teman-teman, khususnya teman-teman Jepang yang udah menyediakan tempat-tempat yang halal gitu guys. Karena di sini makin dipermudah karena pemerintah Jepang sendiri sudah sangat bukan welcome lagi ya teh, lebih ke sangat tertarik banget untuk teman-teman wisatawan khususnya Indonesia yang mayoritas muslim yang sering banget berkunjung ke Jepang guys, menyediakan kemudahan gitu ya di sini dengan hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga setelah diberi kemudahan itu disupport gitu ya teh. Pokoknya semua kembali lagi kalian ya guys. Nah, kita memfasilitasi aja gitu. Betul. Ya guys, makasih banget ya guys udah nonton video aku. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget di komen di bawah. Langsung berkunjung aja ke YouTube channelnya Japan Halal TV. Jangan lupa di subscribe juga, di support Japan Halal TV juga biar makin berkembang guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Kalau mau di share boleh.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Makasih ya Teh Uni. Makasih banget, aku Makasih malu. ya. Ya Allah. Bye. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.